Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini gua bareng sama Rifki Permadi dan Muhammad Azid Rahman. Nah, kencang kan Cid, suara lu Cid. Mic-nya di belakang sekarang. Bukan sebelah mulut gua. Nah, Udah. Ya, jadi bahasan kali ini tentang apaan bang hari ini bang? enaknya apa nih? Bahas branding kali ya? Boleh tuh branding ya, branding sebuah produk atau usaha gitu ya. Tuh, Nah, gitu boleh. Nah, jadi enaknya dimulai dari siapa nih? yang sepuh dulu mungkin. Yang tua dulu ya. Oke. Yang tua? Apa tidur? Enggak, depan. Ya Ki, gimana Ki mau bahas branding Ki? Bahas branding. Agak kencengan woi. Enggak, ini contohnya atau gimana? Ya ilmu dasar dulu ya. Mungkin kalau gua Ya, kan pendahuluan dulu, masa lu lanjut langsung loncat ngasih contoh, orang bingung lah. ya oke. Jadi branding ya. Apa sih branding? Branding itu sebenarnya sebagai apa? Identitas gitu. Brand, identitas ya. Jadi identitas satu jenis usaha lu gitu loh. Entah itu usaha atau produk kan. Nah, entah itu usaha ataupun produk gitu loh. Jadi bebas sih mau apa gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bahasan teorinya nanti bakal gue panjangin ya, agak panjang lagi. Cuman mungkin lu ada contoh nggak Ki branding yang udah dilakuin sama perusahaan-perusahaan yang lu tahu gitu? Bentar. Pepsi kali. Pepsi. Pepsi apa Red Bull? Red Bull. Lupa deh tuh. Red Bull. Nggak kompak deh. Kurang fokus. Red Bull. Saya ingat gua dia di Eropa itu, terutama di Inggris, Agak kencengan. Atau Kayak- lu mulut lu ke mic aja sih? apa ya, kayak mereka mikir daripada gua buang-buang duit buat ngiklan, gua mesti kas budget nih, terus ya udah akhirnya buang-buangin botol kaleng kosong, diremak-remukin, masukin ke tong sampah. Nah, Di itu. pelosok pokoknya di area kota London terutama, ya udah naiknya di situ. Oke. Kayak apa sih, subliminal message ya? Ya, subliminal message ya. Tapi kalau subliminal itu yang tidak terlihat Ki. Message ya, kalau Pokoknya- masa ntar pakai ya gitu. Ya ini kalau bisa PG-13 sih bahasan kita. Kalau nggak gitu nanti gue nggak bisa monetasi. Jadi oke. Red Bull ya ini menurut gue juga cukup menarik ya Red Bull di sini. Memang dulu pernah ada itu Red Bull itu ngiklannya dengan cara seperti itu. Jadi dia waktu itu memang masih sebagai pemain baru ya kan, kemudian di kota London atau Inggris mereka ngebuang kaleng kosong mereka gitu kan, terus ya biar orang tuh lihat gitu kalau sebenarnya memang banyak orang yang minum Red Bull gitu. Itu salah satu strategi marketingnya mereka gitu kan, dan salah satu branding mereka juga nggak cuma berhenti di situ gitu ya. Jadi karena branding itu juga menentukan karakter perusahaan, karakter siapa konsumennya gitu kan. Jadi lu tahu nggak kalau Red Bull itu punya tim balap F1? Nah, Vettel. iya, Sebastian Vettel Red Bull Iya, Vettel. Red pernah Bull. sih, tapi emang masih. Ya kan dia juaranya pas di Red Bull. Oh iya benar, juaranya pas di Red Bull, nggak salah sih lu. Ya, maksudnya kita ada yang lebih muda juga. Yang nempel di kepala orang kan pas dia juara. Nah, itu kan ikoniknya, prime time-nya lah Iya sih. istilahnya. Tapi ada Ki yang lebih baru lagi Ki, dan ini lebih seru lagi Ki. Max Verstappen. Oh iya. Jahat lu parah lu. Itu juara tahun lalu itu. Jahat lu parah lu. Oh iya, Verstappen. Ya, Max Verstappen gitu. Jadi ya itu gitu kan. Jadi mereka itu gak cuma di F1 ya sebetulnya. Jadi Red Bull itu sampai punya olahraga ekstrim gitu kan. Red Bull apa gitu kan. Jadi mereka brandingnya bahwa Ya emang sponsorin kan. iya gitu loh. Bukan cuma sponsorin tapi memang membuat sebuah event Iya. gitu loh. Event-event olahraga ekstrim gitu ya. Di Jadi sepeda downhill, motor, terus yang motor cross tapi di mainannya di tebing itulah. naik ke tebing gitu. Nah itu jadi mereka memposisikan bahwa brandnya mereka Red Bull itu peminumnya itu orang-orang yang ekstrim gitu loh. Nah itu salah satu cara branding gitu ya, salah satu cara branding gitu kan, salah satu stepnya branding lah tepatnya gitu. Nah terus karena gue kan paling muda nih 19 tahun. Sisanya ya Monggo, sisanya Pak Ajit. udah ada.
Lanjut, gimana Pak Ajit? Lanjut aja Mas. Lanjut aja, enggak lah, lu dulu lah. Enggak. Kan gua branding gua 19 tahun gitu, jadi gua harus Ini konsisten. brandingnya salah kaprah nih. Mentang-mentang punya orang kecamatan. Gimana Pak Ajit? Gimana Pak Ajit? Ya. Lanjut aja. Lanjut. Ntar dulu, gua lagi fokus ini Jit, lagi fokus nyebrang Jit. Nah, sekarang Buset. kadang di kabupaten pun orangnya racing. Yoi. Tuh kan gue sampai lupa ngasih duit ke dia. Ntar kita balik lagi sini aja. Ingetin tuh. Kasih lah ceban lah, kan 2 kali. Nah jadi gimana Jit? Branding apa lagi Jit? Mungkin dari produk. Oke, kendaraan Honda. bermotor ya. Ah, Contoh lah kita di sini Honda agak kencang kan Jit? udah. Udah. Gimana? Ya, mungkin kalau di sekitar sini mungkin Honda ya, yang pada kata motor Honda tuh ada di mana-mana gitu. Nah, terus Brandingnya dia mungkin kuat. kuat. Nah, Orang desa ah. jarang nggak ngomong motor apa ini, Honda apa nih lewat. Padahal mereknya tuh Kawasaki gitu. Ninja 250 ya? Iya, Ninja 20 tetap dibilang Honda. Honda Ninja ya? Honda sih. Ya jadi salah satu brandingnya yang gue tahu dari Honda, Astra Honda itu memang kuat banget ya di Indonesia. Nah salah satu yang gue tahu itu dari desainnya mereka. Jadi mereka pun by design itu mereka sampai apa namanya mendesain body motornya mereka itu. Sesuai kayak logo mereka gitu. Nah iya kayak Sayap. sayap gitu kan, sayap sebelah gitu kan. Dan itu gak cuma itu, tapi kalau kita lihat ya Honda itu kan jor-joran banget ya di MotoGP. MotoGP, Ya kan? iklan di mana-mana lah. Ya iklan juga di mana-mana lah gitu kan. Jadi itu gitu kan. Makanya sebenarnya kalau ditanya penting apa enggak sih branding itu sebenarnya penting. Penting banget malah. Jadi dalam sebuah usaha branding itu sangat penting gitu. Ada lagi nggak, Jit? Kalau tanpa branding itu kata orang masak sayur tanpa garam gitu loh. Ya siapa tahu dia kondongan. Nah, Ya betul. Jadi nggak lengkap lah. gitu. Dan nggak cuman promosi di media sosial mungkin ya. Mungkin pas acara dia mungkin entah mendirikan klub antara motor apa gitu loh. Support banget ya. Iya, support mendirikan klub yang pas ada acara di Honda tuh ngasih hadiah ke usernya. Itu kan juga salah satu branding. Betul. HTML itu ya. Yoi. Ya Honda Tiger Mailing List. Ya nggak apa-apa kan itu positif. Nyebut Iya. merek mah nggak masalah. Ya, kita dari tadi nyebut merek kan. Iya, kan dari tadi sebut Honda gitu Mas. Contoh. Nah, jadi itu salah satu dari sekian ribu banyak. Nah sekarang kita masuk ke teorinya dulu deh. Nah teorinya itu sebenarnya gini, dalam branding itu ada banyak teori yang bisa kita pakai. Ya. Ada banyak banget teori yang bisa kita pakai. Cuma gua sih ada pegang beberapa teori yang lebih simpel, lebih mudah untuk dicerna, gitu loh. Nanti lu bisa cari sendiri teorinya siapa, karena gue jujur aja gue bukan anak ekonomi bisnis gitu loh. Ini harusnya urusan anak ekonomi bisnis gitu. Gue dulu kuliahnya sarjana, gue kuliahnya dulu ya buat sarjana sains, sama kuliahnya satu lagi sarjana psikologi gitu loh. Ya jadi gue nggak pernah belajar ini. Mungkin subliminal message segala macam gue sempat belajar di bidang psikologi gitu kan. Tapi gue coba menyampaikan juga sedikit yang gue paham. Jadi pertama itu dalam branding itu apa ya, kita harus tetapkan target pasar kita tuh siapa ya. Makanya target pasarnya itu kalau sudah jelas ya kan, itu enak gitu loh. Kita mau brandingnya lewat apa, medianya apa, obrolannya bagaimana, bahasa yang kita publis itu seperti apa gitu. Kayak misalnya contoh gue mau branding gue targetnya adalah anak-anak muda, kaula muda gitu ya. Ya gue bakal pakai bahasa yang gua lu gitu, mungkin mix with English gitu, walaupun gua pakainya broken English gitu kan, biar nyantut lah dikit-dikit anak Jaksel gitu kan. Ya iya gitu loh. Literally gitu kan, which is iki rodok ruwet ngono loh. Jadi English itu Jawa English. Gitu. Jadi kan di Jaksel, Pak. Oh ya benar sih. Ada sih Jaksel orang Jawa juga ada sih. Jadi kita tentukan target kita dulu, target pasarnya kita itu siapa gitu kan. Nah terus kemudian sudah ada target pasarnya seperti apa ya kan, baru nih kita gampangnya itu, bukan gampang sih ya, ini sulit kalau dikerjain sebenarnya. Kita mulai apa ya, target pasar ya, mulai tentukan identitas gitu loh, identitas apa namanya, identitas produk gitu loh, identitas produk dan juga
apa sih yang kita jual gitu loh. Maksudnya yang pengguna ini tuh siapa? Kayak Red Bull tadi berarti orang-orang ekstrim, ya enggak, yang segala macam yang senang olahraga ekstrim. Berarti gak cuma itu, tapi dia menyebar juga kayak, oh lu butuh energi, come on, udah drink the Red Bulls gitu kan. Jadi yang seperti itu, walaupun gue sendiri gak tahu ya Red Bulls itu ada khasiatnya apa enggak gitu, karena gue bukan orang Red Bulls dan gue gak pernah minum Red Bulls gitu loh. Tapi kalau gue ngeliat brand Red Bulls ya itu gitu loh, bahkan mungkin gue akan tertarik mencoba, mungkin ya kalau gue habis nyetir 20 jam gitu nonstop, mungkin ya kan. Cepet nyampe bang, Cepet nyampe rumah sakit. sampai rumah sakit ya. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah terus kemudian yang terakhir ini baru deh kita mulai udah ada ininya, filosofis perusahaannya tuh apa gitu kan. Bukan perusahaan ya, tapi apa ya istilahnya, usaha kita tuh identitasnya siapa gitu. Kalau tadi identitas konsumen ya dan target konsumennya, terus masuk ke perusahaan kita sendiri gitu kan. Kita nih apa sih? Jadi kasarnya kalau misalnya lu menargetkan konsumen gue orang ekstrim gitu ya, konsumen gue ini orang ekstrim, ya udah gitu loh, perusahaan gue nih perusahaan apa nih, gue bisa menyediakan apa nih ke orang-orang ekstrim itu gitu loh. Kayak Red Bull, gue menyediakan energi gitu, energy drink gitu kan. Berarti target marketnya dulu baru produknya dulu atau gimana? Ya target marketnya dulu lah. Jadi kan kalau lu mau jualan, lu harus tahu apa yang mau lu jual, ya kan. Bentar. Nggak ada sennya. Sennya mana, Mama Mia? Sen kau mana? Kalau ada, besok gua pasang dashcam lah. Benar. Gitu. Jadi kita udah tahu apa yang mau kita jual, betul ya kan. Tapi kita harus tahu dulu target pasar kita tuh siapa aja yang makan makan makanan kita gitu, makanan yang kita bikin gitu loh. Nah, baru identitas perusahaan ini dibentuk gitu loh. Dibentuk sesuai dengan target pasar. Makanya gue bilang orang tuh kadang suka kebalik gitu loh. Ya udah gue bikin seidealis gue aja lah, gue perusahaan gue itu harus seperti ini. Jangan begitu. Orang kalau berusaha, orang kalau punya perusahaan itu kita harus menyesuaikan dengan statistik yang ada, dengan data yang ada gitu loh. Bukan masyarakat yang dipaksa gitu. Makanya kan kadang orang suka ngeluh ya, makan masakan Padang di daerah Jawa Tengah gitu kan, kok masakan Padang manis gitu, ada rasa manisnya gitu. Gue pun sebagai orang Palembang, awal-awal gue tinggal di Karanganyar gitu ya, gue nggak cocok gitu, sampai susah makan gue di sini gitu loh. Ya karena yang jualan pempek pun ngikutin orang sini. Wah, gitu. Manis ya. Iya manis gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya target pasarnya dulu ya kan, baru identitas perusahaan ya kan. Nah terakhir yang paling gampang dan kadang suka disepelekan sama orang itu logo gitu. Logonya itu yang kadang suka bisa dibilang dilupakan lah gitu. Jadi kalau gue pribadi ya, gue sampai berani bayar desainer beneran gitu loh, buat walaupun usaha kecil UMKM gitu kan. Beberapa kasus gue nggak cuma bayar gitu loh, tapi gue juga kemudian bikin ya, tapi kasih profit sharing gitu ke desainer itu. Emang Aji desainer Aji Emang Aji desainer beneran? desainer beneran sih, dia udah bisa bikin 3D segala macam sih gitu. Emang desainer, dia udah freelance gitu loh. Di kita aja kita tarik gitu si Aji gitu. Jadi kayak contoh ya, bahkan logo YouTube gue itu dibikin sama desainer beneran gitu loh. Jadi itu gitu loh, karena target pasar gue tadinya udah ada gitu. Makanya begitu urusan gue beres kan, YouTube gue sepi langsung. Target pasar gue hilang gitu ya. Itu short lived banget lah gitu kan. Nah jadi yang kayak gitu. Nah sekarang gue mau kasih contoh konkret selain dari usaha-usaha besar, karena kan kita masuknya UMKM nih ya nggak? Nah kita masuknya UMKM kan. Nah itu orang kenapa ngelakson? Oh ada Avanza yang ngegas tuh. Oke, kita kan masuknya UMKM ya kan. Jadi kita main di UMKM aja udah. Nah, oke. Nah, sekarang gua kasih contoh konkret lah. Contoh di bolen gua yang sekarang lagi gua usahain sekarang. Ini juga lagi nganter bolen kita. Jadi maksudnya gitu. Yang pertama itu kan kita tentukan pasar konsumennya dulu gitu kan. Nah, kemarin gua sempet tanya sama pelaku UMKM. Pasar konsumen kita ini siapa sih gitu kan. Terus dia bilang apa kemarin kan sama gua? Orang elit. Ya enggak? Orang elit katanya. Orang elit maksudnya ya dia mau kayak Kartika Sari gitu kan. Oke, fine gue bilang kan. Jadi itu bukan sesuatu yang harus ditertawakan. Lu mau mulai usaha terus kemudian target lu besar gak masalah. Asalkan memang usaha lu juga besar. Ya enggak? Gitu. Ini mutar dulu ya Ki ya, biar video gua ada durasinya. Gitu. Jadi atau ntar lu turun aja ya Ki ya. Lu turun aja. Gampang lah itu. Jadi
target pasarnya itu gitu kan. Nah terus yang kedua adalah selain target pasar gitu kan, dia mau pendapatan yang besar gitu segala macam. Oke, berarti yang makanan kita ini udah jelas apa gitu kan tujuannya apa. Nah terus kemudian kita juga perlu gitu kan, berarti targetnya udah jelas nih, perlu identitas yang kedua kan, identitas. Berat juga itu, terus kardus. Kita juga butuh identitas gitu kan. Ya udah, karena kita butuh identitas perusahaan kita gitu kan. Kemarin gue bilang sama yang punya gitu UMKM El Bolen ini awalnya sebelum kerja sama gue, Pak kalau mau kerja sama saya berarti nanti desain logo segala macam saya ganti. Oke, enggak masalah gitu. Ya udah, gue langsung kontak Aji kan, desainer kita gitu, bilang Ji urusin Ji gitu kan, kata si Aji siap gitu kan. Nah itu jadi dari dia yang meminta gitu loh, dari pelaku UMKM-nya mintanya ini adalah usaha yang menggambarkan mimpi, menggambarkan sebuah ini itu gitu kan. Ini ada suara kresek-kreseknya, krek gitu. Jadi dari sana gitu kan, dari mimpi segala macam itu. Nah itu yang kemudian dijadikan dasar-dasar pembuatan logo gitu loh. Jadi dari sana sebetulnya gitu kan. Nah terus ya itu gitu, itu branding gitu. Itu contoh konkret, contoh realnya tentang branding. Biar si itu di dalam, kalau buat terlalu mentok sana malah ini gue praktekin gitu. Oke. Jadi itu tadi gitu loh, itu contoh-contoh branding secara konkretnya gitu kan. Kemudian setelah seperti itu udah jadi gitu kan, pastilah yang namanya usaha itu kan butuh uang makan, ya enggak? Oh, iya. Butuh uang makan, butuh penyebaran pasar segala macam gitu kan. Ya udah. Nah, karena kita targetnya ini orang elit, bukan orang elit ya, tapi Bolen elit, ya kan. Yang makan ini berarti orang-orang elit, ya kan. Harganya juga memang lumayan gitu kan. Ya sudah, kita jual harga tapi kita juga jual kualitas gitu loh. Nah, makanya gua dari kemarin tuh nunjuk si Rifki gitu, yang tadi orang yang keluar tadi dari mobil itu kan, buat dia karena dia ngerti tenisnya juga, dia orang pastry juga gitu loh. Jadi gue nunjuk dia gitu kan, Rif tolong Rif, semua urusan tenis gue nggak mau tahu, kita harus best of the best gitu kan. Harga mahal ya udah, emang targetnya ke sana kan gitu kan. Nah memang untuk perusahaan besar mereka biasanya mainannya contoh Aqua sama Fit itu punya Dandan, lo baru tahu? Satu perusahaan itu gitu. Cuman Aqua itu mereka target pasarnya itu menengah atas gitu kan. Nah, ke atas gitu. Sementara Fit itu menengah ke bawah gitu kan. Beda target pasar. Walaupun gue sendiri lebih senang rasanya Fit sebenarnya daripada Aqua. Berarti gue orang menengah bawah ya. Jadi apa naik pajir. Pusing. kan gue supir. Kan lu yang gue supirin. Itu kalau saya penumpang. Ya tadi materinya kepotong karena kamera gue overheat ya. Dan ini AC-nya lagi dialihin ke kameranya sekarang. Main juga sih panas ya, emang kita 33-34 derajat Celcius. Ini Karanganyar apa Bekasi bos? Makanya Panas. panas tuh. Lumayan. Oke, gue nggak tahu tadi materinya kepotong dari mana, cuman gue berharapnya cuma sampai sini aja gitu kan. Oke, gue ngulang dari Fit ya. Jadi Fit dulu. Jadi Fit itu Fit dan Aqua itu mereka cash flow-nya sama gitu di perusahaan yang sama, karena mereka ada di satu perusahaan yang sama gitu kan. Di bawah satu grup yang sama gitu. Karena memang ya tujuannya itu ya biar ya kompetitor dari level yang di bawahnya Aqua tidak bisa bersaing dengan Aqua gitu. Mereka akan terus-menerus terganggu oleh si Fit itu gitu kan. Nah, contoh konkret yang ada di Bolen gitu ya, di El Bolen ya itu gitu kan. Walaupun gua nggak bisa bikin perusahaan baru ya kan, tapi gua kemudian mengambil pasar bawah gitu, yang artinya dengan bahan yang sama yang gue punya. Jadi gue pakai 3 varian, sebenarnya bentar lagi 4 sih, ada jumbo gitu, tapi jumbo belum keluar, belum launching gitu loh. Jadi di varian yang paling bawah ya itu mini, itu rugi jualnya gitu loh, itu rugi jualnya. Tapi ya gimana ceritanya biar walaupun rugi ya, tapi orang itu bisa ngelihat oh ternyata Bolen tuh ada gitu loh, El Bolen tuh ada gitu loh. Walaupun rugi jualnya gitu loh, secara finansial kita rugi gitu kan. Jadi itu contoh-contoh konkretnya gitu kan. Jadi kalau direkap pertama adalah kita tentukan market kita pengen orang-orang yang
apa namanya, elit, bukan elit, apa bolennya bolen elit gitu ya, yang artinya kita harus terus menerus memperbaiki kualitas gitu. Kayak contoh yang tadinya pakai, jadi secara resume karena target kita adalah bolen yang elit ya, bolen dengan kualitas wahid ya, bolen yang elit ya dengan harga tinggi, artinya kita juga kualitas ya, harga production cost itu juga harus tinggi gitu loh. Kayak sebelumnya pakai apa, terus kemudian kita improve dengan sesuatu yang lebih mahal gitu kan, secara cost production gitu kan, Sesuatu yang lebih baik. sesuatu yang lebih baik ya Mahal pasti dong. lebih mahal juga gitu kan. Jadi kita harus improve gitu kan. Nah ini gua gak nyebut deh, masih diomelin gua. Tadi gua diomelin jahat ya, bukan diomelin jahat Rifki gitu kan. Nah itu harus ada usahanya juga gitu kan. Nah terus kemudian dibuka tadi apa sih gue lupa. Oh ya bener, ini gue butuh dashcam jadi konten baru sumpah. Nah terus kemudian yang kedua gitu kan, kita sudah menargetkan identitas gitu. Identitas itu udah urusannya Pak Eko ya, yang sebagai tim produksi. Terus gue apa? Oke, jadi lanjut ya. Gitu. Mimpinya itu kemudian tersalurkan lewat apa? Lewat logo. Lewat logo yang kemudian ya itu urusan desainer lah. Gitu. Jadi ini teori soal branding dan juga ilmu praktisnya yang gua rasa untuk kelas UMKM seharusnya masih bisa mengikuti dengan baik. Gitu. Kalaupun memang nggak mau bayar desainer ya bisa kita cari desain sendiri gitu. Kita pelajarin sendiri, yang artinya berarti lu harus belajar lagi seperti desainer belajar juga gitu. Cuman hasilnya mungkin lebih optimal gitu kalau profesional yang mengerjakan. Gitu. Gua nggak promosi ya karena gua bukan desainer. Nanti ada lagi yang bilang, kemarin gua review mobil dikira gua sales mobil. Gitu. Paling itu aja dari gua, Green Wombat, terus ada Ajit, ada Rifki juga yang harus dipaksa buat ngomong. Sekian dari gua, Green Wombat out.